Tapi kalau ngomongin tentang best version of ourselves itu subjektif nggak sih? Ya. Ya kan? Mungkin best version of you and best version of me pasti beda kan? True. Tapi menurut gua ketika lo udah content, lo udah happy, itu kayaknya lo udah bisa bilang kalau itu adalah best version of yourself menurut gue ya. Nggak bisa dipungkiri kadang-kadang, aduh gue pengen banget nih sepatu kayak nih orang nih. Atau enggak, you look up to someone, an idol. Tiba-tiba, let's say petenis Nadal atau enggak Roger Federer. Wah sepatunya keren banget nih. Mau Gue beli pengen nih. punya, mau beli nih, gini. Lo akan terus belajar, Every day is berproses. learning day. Mungkin bisa dibilang kalau mau ngomong kayak gue nggak puas dengan apa yang gue punya. Mungkin tuh konteksnya kalau untuk masalah skill dan pengalaman. Karena ya dengan semakin banyak pengalaman, pastinya lo akan semakin skilled juga kan. True. Jadi makin belajar. Gitu. Hello guys, welcome back to POV Podcast on V. Benar sekali. Ada aku Maria Andromeda seperti biasa dan rekan saya Sinaga in the house. Nice. Nah, apa? Untuk edisi hari ini agak sedikit ini ya, berbeda dengan yang lain. Serius ya hari ini agak sedikit serius. Serius terkait dengan the best version of yourself. Oke, berat ya. Berat banget ya. Seberat lagi masalah di rumah mungkin? Asli, dibawalah ke tempat kerja nih. Gue jadi kepikiran, apakah gue udah jadi the best version of myself? Ini gue jadi mikir nih. Have you? I mean, am I? Yeah. Maybe. Lo gimana? Itu dia perbedaan gue dari sama Mari ini, karena gue sekarang pun juga masih mencari jati diri. Maksud gue gini loh, Tok, umur kita kan beda nih. Dan lo masih nyari jati diri, jadi gue masih ada spare waktu ya untuk mencari jati diri ya. Iya, sebelum dipanggil gitu ya, gila ngeri banget nih bahasannya nih ya. Takut banget. Best version of ourselves. Tadi kan sempat bilang, you said, you're still asking yourself, are you in your best version of yourself right now? Masih belum tahu juga. Apa sih takaran the best version of yourself? Takarannya apa nih? Do you have to have, for example, contoh, karir yang hebat, punya rumah, punya mobil Ferrari, punya tas Hermes 10 atau 11. Is that the best version of yourself? Kayaknya enggak, tapi kalau ngomongin tentang best version of ourselves itu subjektif nggak sih? Ya. Ya kan? Mungkin best version of you and best version of me pasti beda kan? True. Tapi menurut gue ketika lo udah content, lo udah happy, itu kayaknya lo udah bisa bilang kalau itu adalah best version of yourself menurut gue ya. Happy ini apa berarti? Nah, kalau menurut gue happy tuh sekarang nih, gue mulai stop comparing diri gue sama orang lain. Karena kadang gue bisa nggak happy kalau gue ngebandingin diri gue sama orang lain. Ada nggak sih cerita comparing yourself dulu, Mari now and Mari before? Oke, jadi dulu tuh pernah nih, kan gue asli Surabaya. Terus Miss Indo, akhirnya gue pindah lah ke Jakarta. Awalnya nggak pindah, awalnya masih kalau ada syuting PP tuh Surabaya Jakarta. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Nah pas di Jakarta, karena Miss Indo gue masuk SMN, kerjaannya kan gak jauh banget sama pendidikan gue ya. Gue kan farmasi ya. Oh gitu, apoteker. Iya, say, pusingan gak nyambung nih sama kerjaan gue. Terus habis gitu, udahlah gue Miss Indo, masuk SMN. Ya mengarahnya kan ke hosting, presenting, kaske gitu kan. Nah terus pas sebelum gue pindah, kerjaan tuh ada. Tapi pas gue udah pindah, kok gak ada kerjaan sih? Sedangkan kalau di SMN tuh satu manajer bisa pegang beberapa talent. Nah gue lihat talent-talent yang lain kok dapat kerjaan, kok gue enggak. Wah gue stres setengah mati. Ini gue udah pindah, gue udah komitmen untuk stay di Jakarta, tapi kok kayak gini, sampai akhirnya gue memutuskan yaudahlah gue balik aja lah ke Surabaya gitu. Tapi tiba-tiba emang kita nggak tahu cara Tuhan bekerja seperti apa ya. Tiba-tiba dapatlah gue job yang lumayan banget. Penghasilannya lumayan banget. Itu gue jadi Miss Super Deal yang buka kotak film gitu. Tirai. Iya itu menurut gue dibayar untuk jadi cantik. Gue nggak ngapa-ngapain, syutingnya indoor. Literally bahkan nggak ngomong. Cuma bukan sebuah kotak aja. Sampai Miss Super Deal namanya gitu kan. Lumayan sehari 2 episode dan itu stripping. Jadi lumayan banget kan. Di situ gue kayaknya emang kita, kayak gue tuh pada saat itu mikir kayak gue nggak usah bandingin diri gue sama orang lain. Kayak pada saat itu kan gue bandingin, oh kok si Miss itu bisa dapat ini ya, kok Miss itu dapat jobnya lebih banyak daripada gue gitu. Tapi ketika gue stop untuk ngelihat pencapaian orang lain, gue ngerasa konten ini kayaknya udah best version of myself gitu. Kayaknya kayak gitu deh. Ketika gue nggak comparing ke orang lain, gue ngerasa happy. Prosesnya berapa lama gitu akhirnya? Lama banget. Menerima bahwa
this is life, this is the process of life juga. Akhirnya you are right now, you said, kayaknya gue akan menerima deh bahwa at the moment this is the best version of myself than before. Lumayan lama Pergumulannya ada juga nggak pergumulan kayak? Ada banget sih. Ada banget. Tapi walaupun sebenarnya sekarang gue ngerasa udah jadi best version of myself, tapi kayaknya kita nggak akan pernah cukup gak sih? Masih ada tuh at least 5%, 10%. You know why? Kenapa tuh? Karena kita tuh sering menggunakan social media. Social media ini akhirnya bikin kita pun membandingkan diri kita. Yang tadinya mungkin, for example, contoh, kita pengen mobil, terus tiba-tiba kita dapat rezeki, savings, belilah mobil yang sederhana, city car. Tiba-tiba kita ngeliat social media, teman kita tiba-tiba punya mobil mewah. Sports car. Wow, yang electric. Akhirnya kita membanding-bandingkan. Padahal sebenarnya itu udah cukup. Karena doa kita minta kendaraan supaya kita bisa jalan-jalan kayak gitu. Supaya kita adalah intinya. Tapi at the end of the day, kita nggak akan pernah puas. Makanya, like what you said, there are moments mungkin bahasanya kurang bersyukur kali ya. Bisa jadi. Jadinya kita lihatnya ke atas mulu ya kan. Benar, comparing ourselves. Abis itu mempertanyakan, is this my version of me? Gitu loh. Karena mungkin dulunya kita orangnya bersyukur, orang tua kita mungkin ngajarin kita untuk kayak gini-gini. Tapi as years gone by, social media, kita become sometimes ungrateful. Itu dia, ungrateful. Padahal sebenarnya dengan bersyukur tuh, maksudnya apa yang ada di diri lo itu sebenarnya banyak yang bisa dibuat untuk kita bersyukur gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak lo masih bisa punya kerja, lo masih tinggal di rumah, ber-AC, ada wifi. Itu menurut gue udah berkat yang mestinya lo bersyukur gitu. Seharusnya. Cuma jangan banding-bandingin sama orang gitu ya. Cuman ini namanya manusia ya. Kita nggak bisa nyetop tuh yang kayak gitu tuh. Dan sosial media emang ngaruh banget sih. Wah, itu lagi. Definisi tuh. Mau dibilang kita ini ya, enggak kok, gue nggak comparing kok, gue nggak ngeliat. Sekarang, for example, contoh yang gampang di dunia mungkin paddle. Paddle di mana orang tiba-tiba punya raket baru, sepatu baru. Kita nggak akan puas. Cuman itu dia, memang baik lagi untuk to have the best version of ourselves juga, kita memang harus punya di lingkungan yang sehat, my opinion. Iya. Karena di lingkungan yang sehat, support system. Mungkin pertemanan, mungkin kekeluargaan, karena kadang-kadang keluarga pun juga agak ngeri-ngeri sedap juga. Benar nggak sih? Benar. Bisa jadi kompor juga. Bahwa, ya itu dia. Kayak Mama komplek kayak, tuh dong kayak anaknya kayak si Budi dong, gitu-gitu kan. Suka kayak gitu, datangnya dari keluarga sendiri. Iya. Mau dibilang toksik juga ya keluarga sendiri, tapi itu kalau dilakuin sama orang yang bukan keluarga toksik banget. Ya kali banding-bandingin gitu kan sebenarnya nggak baik ya. Benar. Janganlah kayak gitu ibu-ibu di rumah kalau punya anak, nggak enak tahu jadi anak digituin. Dibanding-bandingin ya. Iya coy, tapi untungnya gue nggak ada di tahap itu sih. Nyokap bokap gue untungnya tidak seperti itu. Agree. Jadi kayak, nah mungkin juga kadang-kadang ya itu gladly ya, you're grateful that your parents like that. Cuman kadang-kadang adat ini ya, apalagi kalau seninya orang Batak ya. Gimana tuh? Kalau seninya di perkawinan Batak, wah anakku ini hebat kali, anakku ini lagi kuliah di luar negeri ngambil master gini. Ngeri kali. Ya akhirnya membanding-bandingkan dengan ujung-ujungnya ya. Iya, akhirnya konteksnya juga negatif, show off. Nah, sedangkan mungkin di sana pun anaknya lagi berjuang juga tuh untuk kuliah, untuk matang unung. Dia nggak tahu ya di sana kayak gimana ya. Tahu, ibunya nggak tahu. Gitu. Jadinya takaran untuk the best version orang itu, I do agree. Setiap orang beda-beda. Kadang-kadang mempunyai karir yang cemerlang itu, wah ini kayaknya udah cukup deh. Tiba-tiba mungkin ada lagi godaan-godaan, entah itu pengen punya rumah, punya mobil, atau traveling, jadinya tidak akan cukup at the end of the day. Iya benar, kalau lo nggak ngerasa konten tadi tuh lo ya kan. I do agree. Ada satu penelitian, studi, kalau ini studi beneran ya, Tok ya? Bukan studi banding ya? Bukan.
Ada psikolog yang bilang katanya orang yang punya self awareness lebih tinggi itu Okay. biasanya lebih bahagia karena dia ngerti siapa dirinya, apa yang dia mau dan nggak ngerasa harus terus bersaing. Itu dia. Makanya setiap orang itu butuh proses ya, Itu to dia. calm ourselves down. Untuk kayak cukup deh. Gue di pekerjaan kayak gini, salary gue segini, sepatu udah cukup kayak gitu. Fase itu tuh sebenarnya itu menyenangkan. Bener. Being grateful, ya. Tapi itu dia. Banyak nih kadang-kadang tuh tanpa kita sadari the Kiri voices kanannya coming ya. to our ears. The things that we see on TV kadang-kadang atau enggak di social media, nggak bisa dipungkiri kadang-kadang, aduh gue pengen banget nih sepatu kayak nih orang nih, atau enggak you look up to someone, an idol, tiba-tiba let's say petenis Nadal atau enggak Roger Federer, wah sepatunya keren banget nih, gue pengen punya, mau beli nih, gini, siapa tahu gue menjadi orang yang pertama di lingkungan pedal board. Validasi itu kan. Validate yourself, benar, validasi. Iya, Gitu. iya. Di kalangan perempuan mungkin entah itu tas, entah itu tiba-tiba jewelry, atau nggak punya usaha, atau enggak mungkin gue kemarin habis dari Tokyo dong, minggu depan gue ini ke Afrika loh. Gila, itu ya. Karena tapi untungnya itu ya, karena emang tahu diri juga, jadi kayak ngapain kita harus iri. Dengan pikiran yang positif, kita melihat orang berlibur ke luar negeri, itu ngeliat posisi mereka tuh udah seneng banget. Sampai gue bilang gini, you know what, gue suka banget tuh setiap kali lu traveling, karena she goes to places that yang absurd banget. Ya, Entah aneh itu ya. aneh banget, tiba-tiba lu ke Meksiko, ke Tulum, you went to kemarin habis gue ngeliat ke Afrika, she went to the safari dinner, ngeliat Keren banget. gajah, lions. I was like, you know, damn. Cuman nggak ada rasa yang, gue pengen banget ini. Cuman like, it's like, you know, this is good enough. I'm being grateful. I have friends yang travels everywhere, dan gue bisa menikmatin di mana dia pergi. Dari postingan ya udah ikutan happy ya. Mungkin kayak someday gitu Someday. Nyanyi itu ya, ikutan umurnya gitu, sih. ya. Tapi gue tadi nyambung mungkin sama omongan lo, itu kan berarti kalau misalnya kita ngelihat orang posting ya kan, kita kan nggak bisa, yang bisa kita manage kan ekspektasi kita kan, cara kita ngelihat itu supaya kita nggak iri itu kan yang bisa kita kontrol cuman how we react to that kan. Gue inget dulu baca bukunya itu yang buku Oren, How to Not Give a F. Oh yeah, so I heard about the book. Ya, itu kan pokoknya intinya adalah yang bisa lo kontrol tuh adalah cara berpikir lo nggak bisa kontrol sekitar lo. Yes. Jadi itu yang mungkin gue pakai, gue nggak bisa ngontrol dia mau pergi kemana. Kalau dia mau pergi ke Afrika, mau pergi ke Tulum, ya itu kan dia. Yang bisa gue manage ekspektasi gue. Cara gue ngelihat itu, oh bener kata lo, yaudah gue ikut happy kok lihat postingan dia. Balik lagi kita sendiri kan. Kita nggak bisa ngontrol orang lain gitu benar, kan. Benar. Masa kalau itu kan istilahnya kalau kata orang Indo sekarang crab mentality. Crab mentality. Tau gak sih? Kan kalau kepiting tuh katanya direbus, mereka tuh rebutan buat keluar dari pancinya. Jadi ngetarik, dragging down each other kan. Katanya kebanyakan orang Indo tuh seperti itu. Dia nggak suka lihat orang lain, let's say lebih sukses. Dia akan dragging down temennya sendiri, udah jangan sukses, ini aja. Kayak gitu-gitu. Banyak yang kayak gitu. Dan sering kita lihat di sosial media. True. Itu kan sebenarnya they are projecting their insecurities ke hidupnya orang lain kan. Karena dianya nggak bahagia. Sebenarnya untuk merasa menjadi the best version of yourself tadi lagi harus happy di diri lo sendiri. Dan yang gue rasain itu momen gue bisa ngerasa best version of myself itu ketika gue nikah. Setelah gue nikah, gue lebih jarang bandingin diri gue sama orang lain. Karena kayak life goals gue yang udah beda. Life goals gue yang paling akhir before gue married adalah married kan. Jadi gue kan married umur berapa? 30 tahun. Toku banget boy. Tua banget kan. Tapi sekarang banyak kok orang yang menikah yang di atas 30. Benar. Yang nikah lagi juga banyak gitu. Anda salah satunya. Calon menikah lagi pastinya kan. Jadi ketika gue nikah gue ngerasa kayak prioritas sudah berbeda. Kayak gue udah nikah. Gue kayak dulu tuh sebelum nikah mungkin pikirannya nyari calon suami kan. Jadi gue pergi kemana,
apa bahasa orang TP-TP nyari calon gitu kan. Kalau sekarang karena gue nikah, apalagi yang gue cari, gue udah nikah, gue udah happy sama my marriage juga gitu kan. Jadi gue ketika gue udah happy, gue nggak compare myself to others, gue lebih bisa menjadi the best version of myself. Gitu. Tapi kok kayak gitu kita harus ini nggak sih? Harus nikah? Bukan untuk melatih diri juga nggak sih? Iya sih benar harus. Ya harus iya benar-benar melatih untuk tadi dibilang to not compare with each other, to not give a F about other people juga. Karena itu dia, like what I said, tergantung dengan lingkungan, your support system. And I do agree, there's so many people out there that likes to validate themselves akhirnya sebenarnya itu. Jadi pamer, tanpa disadari untuk pamer bahwa gue udah sini loh, dan dia tuh masih orang-orang ini nih berharap bahwa dapat feedback positif. Ih lu keren banget gini nih. But in the inside they may be lonely, you know. Iya, benar sekali itu tadi. Itu mungkin adalah yang dilakukan sama orang-orang yang suka pamer dan show off dan flexing di sosial media karena dia nggak dapetin validasi dari sekitarnya. Iya. Paham nggak? Kalau gue bisa nyontoin tuh mungkin gini. Suami gue tuh sering banget. Ini fun fact about my marriage ya, gue dan Justin. Jadi kayak tiap hari dia selalu bilang gue cantik. Mau gue pakai daster, dia selalu bilang gue cantik. Jadi gue nggak membutuhkan dibilang cantik sama orang lain, karena gue dapetin itu dari Justin. Bisa diaplikasikan untuk segala macam, kayak aku anaknya baik dan segala macam, aku lalalai. Karena udah dari validasinya dari tadi lo bilang orang sekitar lo. Jadi nggak perlu lah sebenarnya pamer-pamer juga nggak baik ya. Ntar kalau kena di telepon biaya cukai pajak kan kayak gitu loh maksud aku tuh. Oke. Tapi gue mau nanya, gimana caranya? Lo bisa pelan-pelan jadi versi terbaik dari diri lo menurut Togi Sinaga? My version, I think mungkin as time goes by, my life journey juga, maksudnya kayak gini, pasti ada momen dimana I stumble kadang-kadang, mungkin dari proses hidup yang from the bottom terus naik, terus tiba-tiba you go down again gitu loh. Jadinya at times mungkin kalau dulu yang you can have nice cars, yang dengan mudah mungkin you can change the cars. Terus as time goes by, mau nggak mau lebih ke menyadarkan diri hidup sederhana itu cukup. Yes. Hidup sederhana itu cukup. Karena dewasa sekali ya. Wih, gila, harus dong. Ngeri. Dan the best version of myself pun itu dia. Ketika bersyukur, apalagi di umur sekarang masih 25. Kelihatan sih dari kumis lo yang udah putih itu. Cukup dengan kayak hidup sehat lah. Lu sehat aja. Karena sehat tuh berharga banget. Berharga banget. Asli. Penyakit GERD, tiba lambung, terus tiba-tiba kram lah tengah malam karena olahraga stretching. Ya those kind of things gitu. Jadinya gue lebih bersyukur untuk kayak for example, contoh ulang tahun. Gak usah ngasih gue hadiah, cuman lu doain gue apaan? Selalu sehat. Asli. Tapi itu bener sih, semakin kita bertambah usia kayaknya kesehatan tuh nomor 1 ya. Nomor 1. Karena kalau nggak sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapain lu. Sehat nggak, misalnya kita kaya banget nih, tapi lo nggak sehat. Duitnya itu dia percuma abis buat biaya pengobatan ya. Benar. You have lots of money, dan kadang-kadang kalau kita kerja kita hustle. Yes, the mentality untuk kerja keras hustle itu is fine. Bagus. Cuman at the end of the day, you have to know your body system juga. Jangan sampai kita gue kerja. Know your limit lah ya. Iya, know your limits, know your body juga. Karena once you're sick, kan duit yang hasil lalu kerja itu masuk rumah sakit. Makanya itulah pentingnya asuransi swasta. Nah, BPJS. Ini masuknya untuk sponsor asuransi. Jadi semua sponsor bisa masuk ya? Bisa masuk. Ini masuk nih sebenarnya nih. Ya. Oh my God. Waduh, tuh. Tapi lo punya asuransi? Ada sih. Ada. Asuransi ini tapi asuransi. Tapi asuransi MNC Life bagus banget loh. Bagus ya? Oh. Lo harus cobain sih. Oh, gue ada sih MNC Life kan? MNC Life. Ada MNC Life. Ya. Nah, hari ini memang MNC Life ini kedatangan tamu baru. Mbak, silakan masuk. Ini tamu ini dari MNC Life. Ini dari corporate ya? Iya, corporate banget ya. Iya. Kenapa jadi asuransi tiba-tiba? Asuransi jiwa doang gue. Sumpah? Iya, kesehatan enggak. Tapi kayaknya gue perlu Kenapa sih enggak? Kenapa asuransi jiwa doang?
Karena gue mikir gue masih muda, gitu. Enggak, karena mikir gini, shit happens, sebenarnya enggak? Shit happens, Yes. gue ketabrak, knock on wood, tiba-tiba kesambar petir, knock on wood, gue meninggal, ada nih. Okay. Gitu. Tapi chances gue untuk Gila. sakit, itu kayaknya sedikit. Tapi, pede banget ya kamu ya. Iya, tapi itu kan kemarin-kemarin, Oke. akhirnya gue sadar diri. Akhirnya? GERD, lambung, masuk lagi IGD, keluarlah itu 2 juta dan sebagainya. Wah, ini kayaknya nggak bener nih. Kayaknya harus ada asuransi kesehatan, Itu jangan dia. cuma jiwa. Harus, memang iya sih kalau jiwa doang. Lo ada asuransi rumah nggak kalau kebakar? Itu penting cuy. Kayak, iya ya. Iya Iya juga ya. Tapi lama-lama kita keluar dari konteks nih. Ini namanya ini. Kita kan best version of ourselves. Tapi ya, ini menarik tapi nih. kan, best, gue Bang Topik. Ya, nih boleh nih. Selanjutnya nih asuransi. Serius. Tapi mungkin best version kalau nyambung sama asuransi, best Yeah. version of ourselves tuh bisa dibilang juga dengan kita lebih aware sama kebutuhan kita. Kayak mungkin ketika lo bukan best version of yourself, lo bodo amat lah tuh sama asuransi, Yeah. ya kan. Yeah, Ketika yeah. lo mungkin udah aware tadi sama kesehatan, jadi lo penting tuh tahu yang namanya asuransi tuh penting ternyata. Benar. Padahal mungkin dulu pas gue kecil, gue kayak lihat bokap nyokap gue ngurusin asuransi bayar per bulan segitu Yeah, kok. for what? Yes, kayak for what? Emang kalian tuh negative thinking banget Yeah, apa bakal emang sakit Iya, gitu kan? bakal meninggal cepat enggak Iya. kan? Tapi ternyata kan berguna. True. Kepake juga. Asli. Kayak oke, Asli, itu asli, bisa asli. tuh. Wah betul berguna banget tuh. Waktu Berguna kemarin nyokap sakit, buset, asuransi. Harusnya gue pakai MNC Life ya, kayak gitu ya. Yes, Iya, banyak iya, sekali iya, produk sayangnya ditawarkan enggak oleh sih ya. MNC Life di situ. Itu dia. Oke, Apa itu tuh? itu dia untuk ini ya, untuk Asuransi ya. asuransi. Topik asuransi hari ini ya. Tapi ada nggak sih untuk kalau tadi kan kita ngomongin tentang ini ya, apa namanya itu based on facts. Ada nggak sih untuk based on facts terkait dengan tips and tricksnya menurut your Untuk experience? menjadi versi terbaikmu gitu. Iya, sebenarnya sih kan baik lagi yang kita bahas simple as it is, bersyukur sebenarnya ya. Iya, kayaknya harus bersyukur, nggak usah Cuman- banding-bandingin. Nah, cuman kan kadang-kadang susah ya. Ketika memang kita udah keluar jalur nih, you're not being best version of yourself because you always compare. How do you come back to the right direction? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Itu pernah ya? kayaknya Karena semua mungkin baik-baik kalau aja ya. itu kalau itu kayaknya nyambungnya mungkin sama omongan lo sih, kayak lo harus punya support system yang bagus. Karena once mungkin lo keluar rute ya kan, kalau misalnya lo yang nggak sadar, at least teman-teman sekitar lo yang peduli lo akan nyadarin lo. Kalau misalnya lo yatim piatu, kalau lo masih punya bapak ibu lo bener, gue yakin akan narik lo balik. Atau enggak berdoa sih, Iya kata sih. gue. Yang bisa ngubah hati kan cuman ini lama-lama jadi khotbah tuh. Benar, kita. benar. Dari Ya, jualan ini dia asuransi. untuk khotbah untuk Jadi- hari Minggu. Jadi channel live. Tapi iya bener kayaknya 3 itu dari Tuhan, keluarga sekitar dan diri lo sendiri kayaknya. Nah, terkait dengan diri sendiri, I think it's very important to always love yourself. Love yourself ini banyak ya. Banyak, itu luas sekali Itu luas konteksnya. banget tuh. Luas banget. Cuman for me, lebih ke jaga badan gak sih kadang-kadang. Jadinya kalau seandainya if we look at the mirror, terus kita ngelihat kita gemuk, oversize atau kayak gimana, pasti kita karena lama-lama tuh itu kayak we don't love ourselves. Kayak there's something, pasti ada sesuatu yang kekurangan. Nah, pentingnya memang itu lagi, baik lagi kita punya habits yang positif, diantaranya mungkin olahraga. Jadi kita pun juga ketika keluar dari rumah dengan kita pede, itu penting banget. Harus pede sih memang Pede, ya. karena apa? Ketika kita nggak satisfied, kita nggak happy dengan keadaan kita, tubuh kita, mindset kita, itu akan nge-ruin everything. Bener, keluar tuh akan ke project ke apa yang kita Iya. lakukan. Benar-benar gue setuju banget. Jadinya, for example, tiba-tiba jerawatan. Aduh, gue nggak pede nih, gini, I'm not being myself, gini-gini. Well, take care of yourself. Caranya Yeah. gimana? Makan sehat, olahraga, abis itu tidurnya yang cukup juga. Jangan pakai handuk badan buat di muka. Jangan pakai handuk. Bisa bikin badan jerawatan. dulu. Imagine handuk badan lo pakai di muka, lo lap seluruh badan lo, even Nggak the boleh. creases of your Nggak body apa-apa. kan kotor. Lo pakai di muka ya Oh pasti gitu. kumannya Oh, bertemu ini tipsnya di begitu yang kecantikan. Iya. Oke, kalau tadi mengenai Banyak tentang Tuhan, banget ya. ini tipsnya ini kecantikan guys. Aja ada asuransi,
tentang ini ya, tentang faith. Yes. Abis itu sekarang kecantikan ya. Topik jadi jangan lupa pakai Soul You karena Soul You itu produknya bagus banget. Masuk Soul You. Semua aspek ada. Ya. Oke. Sebenarnya hari ini memang kita hari mengangkat endorse produk MNC ya. Yes, true. Iya. Selain di podcast ini, kalian bisa dengar juga Mari di radio mana? V-Radio. Dan Togi Sinaga di Breaking News di iNews. Iya, makanya panggil gue Togi Breaking News, Togi BN. Togi BN. Tapi untung saja lagi kurang-kurang BN ya. Karena janganlah ya, kalau BN kan biasanya berita-berita yang nggak mengenakan ya. Iya. Breaking News terakhir apa? Breaking News terakhir itu terkait Ponpes, dengan bukan? Ponpers kemarin ya, beberapa hari yang lalu mungkin ya. Last week kalau nggak salah. Last week. Terus tapi untung aja sih ya, nggak banyak-banyak. Terus tapi great news is Prabowo, kita melenceng lagi ya. Prabowo ini kemarin dari ini ke Mesir menghadiri untuk ini ya peace antara Israel sama Palestina. Ini ada riset lagi nih. Apa tuh? Ada riset dari Harvard nih ya. Bukan riset abal-abal ya. Pastinya. Yang bilang orang yang punya growth mindset cenderung lebih sukses dan bahagia dalam jangka panjang karena mereka punya percaya kalau perempuan bisa terus kembang. Itu riset tadi tuh ya. Karena gue pengen ngulang lagi aja untuk tapi enggak, ini baru gue belum ngomong yang ini. Oh gitu. Iya, baru dari lo. Karena katanya mereka percaya kalau kemampuan bisa terus dikembangin. Mungkin itu growth bisa of bilang mindset. We can never stop learning ya. Kalau akan terus belajar, berproses. Every day is learning day. Mungkin bisa dibilang kalau mau ngomong kayak gue nggak puas dengan apa yang gue punya. Mungkin itu konteksnya kalau untuk masalah skill dan pengalaman. Karena ya dengan semakin banyak pengalaman, pastinya lo akan semakin skilled juga kan. True. Jadi makin belajar gitu. Makanya my motto itu selalu kayak every day is learning day. Pasti ada aja kita belajar. Entah itu dari orang, entah dan kalau itu belajar lingkungan. bisa di MNC University. Nah, itu dia. Karena habis ini, pemirsa, ini ada pengangkatan mahasiswa-mahasiswa di MNC University. Saya diundang. Serius? Kemarin gue juga sempat jadi pembicara juga di MNC University. Bener. Ngomongin tentang best version of yourself, enggak? A part of it. Karena mereka itu kan ada kelas yang bahasa Inggris. Jadinya mereka aku menjadi guest untuk ngasih tahu proses jadi speaker. Seberapa pentingnya bahasa Inggris nowadays, dari yang tadinya belajar bahasa Inggris, akhirnya belajar bahasa Indonesia lagi, belajar bahasa Inggris, ribetnya, etc. So ya, jangan lupa untuk mesen ini masuk ke MNC University karena pembukaannya tahun ini ya. Itu bisa masuk segala aspek. Iya, karena apa? Once udah lulus di MNC University, kalian bisa kerja langsung di sini, di portal-portal ini. Banyak banget, ada OKZone, media group in Southeast Asia. Masuk ini sebenarnya. Masuk semuanya. Jadi apa? Once you have a version of yourself, you work here, baby. You work. Aduh ya Allah, mau nangis. Gue baru keinget tadi lo bahas masalah kampus nih ya. Jadi di Twitter tuh lagi ada yang rame. Jadi orang ini tuh curhat. Dia curhat ceritanya, Twips, aku curhat dong. Jadi aku habis nanya sama cowok aku. Dia posisinya sekarang umur 25 tahun. Jadi dia mau nikah tahun depan. Tapi ceweknya bilang kalau aku mau kuliah dulu. Mungkin dia bukan orang yang privilege untuk berkuliah dulu di umur yang sewajarnya. Dia baru bisa kuliah tuh di umur sekarang 25 tahun. Terus cowoknya bilang kayak, hah, kamu ngapain kuliah di umur sekarang? Udah terlambat gak sih gini. Nah, netizen terbagi menjadi dua. Ada yang support, ada yang enggak. Ada dua kubu. Ada yang bilang, lo 25 tahun kemana aja lo kemarin-kemarin gitu. Ada satu yang bilang, ya nggak apa-apa. Kan itu lo ngerasa lo pengen belajar lagi. It's okay, nggak apa-apa. Lo di pihak yang mana? Itu kan salah satu yang kiat-kiat yang dia lakukan untuk bisa menjadi the best version of herself gitu kan. Lo di kubu yang mana? Yang setuju kayak, atau yang lo ngapain kuliah lagi? Kalau gue di kubu yang lu mau umur 70 kek, mau itu 50 kek, mau kuliah lagi kek, I think it's fine. Karena gue ngalamin kayak gitu juga. Waktu itu sempat kuliah, tiba-tiba, gue pikir gue yang muda. Tahunnya mungkin ada bapak yang akhirnya kuliah juga dulu di S2-nya. Dan akhirnya gue tanya, kenapa? Memang dia mungkin faktor ekonomi, faktor mungkin dia sering kerja. Semua orang punya privilege kan. Akhirnya dia one day pengen menjadi seorang dosen. Akhirnya apaan? Dia kuliah lagi.
untuk dia, mungkin itu lebih baik lagi untuk supaya dia mungkin berbekalnya dia, mungkin untuk kepentingan dia juga. Jadinya itu dia, gue di kubu akan support, lu mau di umur berapapun, lu mau kuliah, silakan go for it, ya iya nggak sih? kenapa kepuasan sendiri juga, cause one day, itu dia, lu akan pede menjadi best version of yourself, kenapaan? Gue akhirnya udah achieve nih, one day gue punya bilang sama anak gue, papa aja bisa graduate S1, S2, atau S3, how come you can't? Lu pasti bisa dong. Tapi you know why these days, banyak orang pun juga akhirnya nggak pede. Tadi kan kita bilang, ketika best version of yourself, kita tuh harus pede. Nah, akhirnya banyak orang itu nggak pede, tahu nggak kenapa? Karena temannya dia adalah ChatGPT. Masuk lagi! Oh my God, Ya, kita juga punya loh ChatGPT di MNC. Lagi apa ChatGPT? Oh, I'm lonely ini. Akhirnya apa? There's so many people nowadays, itu temannya mereka itu ChatGPT. Lo habis ngapain semalam? Ngobrol-ngobrol sama ChatGPT. Akhirnya dia nggak pede. Teman kita ada loh yang namanya Bayu, BTW. Dia ngobrol sama ChatGPT. Oh gitu? Bingung. Iya. Bahkan dia planning weddingnya sama ChatGPT. Padahal calonnya nggak ada. Nah, itu dia. Maksud gue, Nah, kita masuk nih di wedding organizer. yang masalah nikah apa kuliah di umur 25 tahun, gue Yeah. juga setuju sama lo. Karena mungkin, nggak tahu ya, mindsetnya orang Indo kali ya. Karena menurut gue di luar negeri tuh banyak banget kok Banyak. orang-orang. Di Indo aja yang mungkin ngerasa kayak ada usia maksimal kerja. Itulah yang bikin orang-orang yang mungkin akhirnya berpikiran kalau di atas 25 tahun gue udah tua. Di Indonesia tuh umur 20 ke atasnya udah dianggap tua untuk kerja. Yang 45 tahun aja dianggap terlalu muda untuk mati, ya kan? Kayak 20 tahun tuh kan sebenarnya usia prima untuk kerja kuliah boleh lah, nggak ada batasannya juga, emang ada gitu tertulis? Nggak ada. Exactly. Di luar negeri pun juga, di Amerika pun juga itu lebih baik lagi. Sekarang banyak kok mantan-mantan pejabat atau enggak menteri, akhirnya mereka kuliah lagi. Iya Kuliahnya kan? itu di Nggak ada salahnya Ivy juga. League School. Lah sekarang kalau seandainya yang dia masuk, yang masuk anak-anak muda, orang-orang Amerika pun juga akan lihat, kayaknya dia someone deh to look up to. Because why? You're old, tiba-tiba lu mau kuliah. Orang-orang yang student sendiri akan bilang, anggap pasti dia someone deh. Gitu loh. Karena apaan? Mereka pun juga akan menghargai, lu mau udah tua pun pemain-pemain basket yang mereka nggak sempat mereka kuliah, akhirnya apaan? Supaya gue menjadi best version of myself, menjadi selain gue NBA star, gue pengen punya bachelor degree, undergraduate degree di tempat kuliah supaya orang nggak nganggap gue remeh. Benar, itu dia. Harus punya bekal buat diri sendiri Bekal. ya. Lo punya value, lo carilah tuh value dari mana. Benar. Mungkin kita omongin dari tadi best version of ourselves ya secara Keseluruhan. bukan yang fisik ya. Tapi Yeah. sebenarnya secara fisik juga mempengaruhi nggak sih? Ya kan, kalau lo tadi lo bilang, kalau lo jerawatan, lo treatment gitu kan, itu kan berarti secara tidak langsung mempengaruhi kepercayaan diri lo kan. Iya, Jadi agree. emang harus start to taking care of yourself dari luarnya ini loh. Iya. Jangan dalamnya doang kata gua. Karena Iya, kalau iya, dalamnya iya. bagus, luarnya nggak meyakinkan, Ya, lo mau apply kerja, kan yang dilihat kan pasti luarnya dulu dong, Iya, ya looks. kan. Mau nggak mau lo harus rawat diri lo. sama juga kalau seandainya kita mau cari pasangan, let's say, nggak bisa dibungkiri bahwa looking at a physical contact atau physical itu attracts guys. Iya. Women juga sama in the day. Yes. Nah, mau dibilang, gue nggak ngeliat dari segi pandangnya, dari pertama dari segi fisik, that's fucking bullshit. Of course. Akan melihat dari situ dulu. Akhirnya it grows, apakah karakternya, attitude-nya, and so on, kayak gitu. Tapi alangkah baiknya itu baik lagi. Ya itu merawat diri. Dari luarnya dulu aja. benar. Karena itu bikin PD-nya nambah gitu kan. Agree. Oke, Udah gokil. itu. Jadinya at the end of the day, pelajaran dari kita untuk self love untuk hari ini. Kuliah di MNC University dan kerjalah di MNC. Iya, benar banget. Oke guys, jangan lupa untuk gabung di MNC University. Tiba-tiba kita jadi podcast MNC University ya. Tiba-tiba. Ya intinya kita harus love ourselves. Love ourselves. Terus- Kita harus take care of ourselves. Yes. Kita harus bersyukur. Be grateful. Be Yes. grateful, and then take care of ourselves, and then Stop comparing ourselves to stop others. comparing ourselves to others. Banyak berdoa. Banyak berdoa gitu. The mindset. Ya. Fix the mindset. Iya, yes. The mindset itu harus, it's hard. Cuman alangkah baiknya memang the mindset ini memang harus dilatih untuk stay positive, dan lingkungan kita mendapat support system yang positif. Benar. Dan itu dia, hopefully
you will find the best version of yourself. Amen to that. Alright, itu dah tips dari kita. Jangan lupa sekali lagi untuk memakai Soyu untuk dari segi ini ya. Kecantikan juga. Dan jangan lupa juga untuk pakai asuransi dari MNC Life. MNC Life dan juga kuliah di MNC University. Alright guys, thank you for watching. We'll see you guys next time. I go by the name of Togi Sinaga. Maria Andromeda. Peace out.